Saya tidak pernah melupakan bunyi kata-kata itu. Dia tuli dan bisu. Kita tidak bisa membesarkan anak yang tidak bisa bicara. Istri anakku. Ayu. Mengatakannya dengan begitu dingin hingga aku merasa darahku membeku. Kami berada di lorong rumah sakit bersalin. Dia baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Dan dia sudah mengambil keputusan. Anak laki-lakiku, Joko, berdiri di sampingnya dengan mata tertuju ke lantai. Tidak berani menatapku. Dipelukan seorang petugas sosial. Terbungkus kain bedung merah muda pucat. Ada cucuku. Cucu pertamaku. Bayi yang telah kunantikan dengan penuh harapan selama 9 bulan. Dan mereka merenggutnya dariku. Kami memberikannya untuk diadopsi. Lanjut Ayu. Menyeka air mata yang tidak tampak tulus. Tidak ada yang bisa ibu lakukan. Siti. Kami sudah menandatangani surat-suratnya. Ini yang terbaik untuk semua orang. Aku mencoba mendekat. Merentangkan tangan ke arah makhluk kecil yang tak berdaya itu. Tetapi petugas sosial itu melangkah mundur. Maaf. Bu. Katanya dengan suara profesional yang jauh. Orang tua biologisnya telah melepaskan hak mereka. Prosesnya sudah berjalan. Aku melihat bagaimana mereka membawanya menyusuri lorong putih yang panjang itu. Bagaimana mereka menghilang di balik pintu lift. Dan sesuatu hancur di dalam diriku. Sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Biarkan aku kembali sedikit ke masa lalu. 6 bulan sebelum hari yang mengerikan itu. Aku adalah wanita yang berbeda. Aku berusia 61 tahun. Aku telah menjanda selama 3 tahun. Dan seluruh hidupku berputar di sekitar putra tunggalku. Joko. Dan istrinya. Ayu. Ketika mereka mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan bayi. Aku menangis bahagia. Aku akan menjadi nenek. Setelah bertahun-tahun kesepian setelah kematian suamiku, akhirnya aku memiliki sesuatu yang indah untuk diperjuangkan. Aku mulai merajut pakaian kecil. Membeli mainan. Menyiapkan kamar di rumahku untuk saat mereka membawanya berkunjung. Ayu membiarkanku menyentuh perutnya. Menunjukkan hasil USG. Kami merencanakan nama bersama. Kami hampir seperti teman. Hampir. Semuanya berubah pada bulan kelima kehamilan. Ayu datang dari janji temu dokter dengan wajah berantakan. Joko menyetir dalam diam. Aku mengundang mereka masuk ke rumahku. Membuatkan teh hangat. Dan bertanya apa yang terjadi. Dokter mendeteksi sesuatu. Kata Ayu dengan suara gemetar. Bayi ini memiliki masalah pendengaran yang parah. Dia akan lahir tuli. Aku merasakan perutku bergejolak. Tetapi bukan karena ngeri. Melainkan karena kekhawatiran seorang ibu. Baiklah. Kataku sambil memegang tangannya. Sekarang ada banyak sumber daya. Terapi. Alat bantu. Bahasa isyarat. Kita bisa. Tidak. Ayu memotongku sambil menarik tangannya dengan kasar. Aku tidak akan membesarkan anak yang cacat. Aku tidak akan mendedikasikan hidupku untuk sesuatu seperti itu. Aku terpaku. Sesuatu seperti itu? Kamu sedang membicarakan anakmu. Aku sedang membicarakan masa depanku. Jawabnya sambil berdiri. Joko dan aku sudah mendiskusikannya. Kami akan memberikannya untuk diadopsi segera setelah dia lahir. Ada keluarga khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. Aku menatap anakku. Berharap dia mengatakan sesuatu. Membela putrinya sendiri. Tetapi dia hanya mengangguk. Ini yang paling bertanggung jawab. Bu. Kami tidak siap untuk ini. Siap? Aku hampir berteriak. Tidak ada orang tua yang siap. Tetapi kita belajar. Kita berjuang. Kita mencintai tanpa syarat. Ibu tidak mengerti. Kata Ayu dengan penghinaan.
Ibu dari generasi yang berbeda. Segalanya akan berbeda sekarang. Kami menginginkan keluarga yang normal. Sempurna. Bukan proyek amal. Kata-kata itu menghantuiku selama 4 bulan berikutnya. Aku mencoba berbicara dengan mereka puluhan kali. Karena komando Bia, aku membawakan informasi tentang anak-anak tuli yang sukses. Tentang keluarga yang bahagia. Tentang semua dukungan yang bisa kuberikan. Aku menawarkan diri untuk membayar terapi. Mempelajari bahasa isyarat. Merawat bayi itu sendiri jika perlu. Namun setiap kali mereka menolakku dengan lebih keras. Ayu berhenti menjawab teleponku. Joko memintaku untuk tidak datang ke rumah mereka. Dan aku. Semoga Tuhan memaafkanku. Terus bersikeras. Karena di dalam rahim itu ada cucuku. Darah dagingku. Putri dari anakku. Dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Pada hari persalinan. Tidak ada yang memberitahuku. Aku mengetahuinya dari seorang tetangga yang melihat Joko keluar terburu-buru dengan koper. Aku menyetir ke rumah sakit seperti orang gila. Menaiki tangga karena lift terlalu lambat. Mencari di setiap lantai sampai aku menemukan kamarnya. Ketika aku masuk, Ayu sedang duduk di tempat tidur. Sudah berdandan. Rambut tersisir rapi. Seolah-olah dia baru saja kembali dari salon dan bukan dari persalinan. Joko sedang menandatangani surat-surat di samping seorang wanita berseragam abu-abu. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku terengah-engah. Apa yang seharusnya kami lakukan sejak awal? Jawab Ayu tanpa menatapku. Membebaskan diri dari beban ini. Ini bukan beban. Ini bayi. Ini anakmu. Dia dulu anakku. Dia mengoreksiku. Sekarang dia masalah orang lain. Saat itulah aku melihatnya. Petugas sosial masuk dengan bayi itu di pelukannya. Dia sempurna. Sangat kecil. Dengan rambut hitam lebat. Bibir merah muda. Kepalan tangan mungil. Dia tidur dengan tenang. Tidak menyadari kengerian yang terjadi di sekitarnya. Aku mendekat perlahan dengan hati hancur. Bolehkah aku menggendongnya? Aku memohon. Hanya sebentar. Tolong. Petugas sosial itu menatap Ayu. Yang menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya menjalin ikatan. Bu. Ini sudah diputuskan. Dan di sanalah aku mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Aku yang akan membesarkannya. Berikan cucuku padaku. Aku akan menanggung semuanya. Keheningan yang mengikuti terasa memekakkan telinga. Ayu menatapku dengan kebencian murni. Joko berhenti menulis. Petugas sosial itu menunggu. Sama sekali tidak. Kata Ayu akhirnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengubah ini menjadi drama. Anak ini akan pergi ke keluarga yang nyata. Yang siap. Yang mampu. Bukan ke wanita tua berusia 60 tahun yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Jawabku tegas. Dan aku mencintainya lebih dari yang kau bisa. Cinta tidak membayar terapi. Cinta tidak mengembalikan pendengarannya. Tapi cinta memberinya martabat. Sesuatu yang kalian sangkal darinya. Ayu bangkit dari tempat tidur dengan susah payah. Berjalan ke arahku. Menatap langsung ke mataku. Dengarkan baik-baik. Siti. Anak ini bukan masalahmu. Ini bukan kesempatan keduamu. Ini bukan proyek penebusan dosamu. Kami sudah menandatangani. Kami sudah memutuskan. Dan jika kau mencoba melakukan sesuatu, jika kau mencoba menghalangi adopsi ini, aku bersumpah kau tidak akan pernah melihat Joko lagi. Mengerti? Kau kehilangan cucumu dan kau kehilangan anakmu. Aku menatap Joko. Mencari sinyal. Sepatah kata. Sesuatu yang memberitahuku bahwa dia tidak setuju. Tetapi dia hanya memalingkan muka.
Anakku sendiri. Anak yang telah kubesarkan sendirian setelah ayahnya meninggal. Anak yang telah kuberikan segalanya. Dan dia memilih istrinya di atas putrinya sendiri. Di atasku. Lalu terjadilah apa yang kuceritakan di awal. Petugas sosial itu membawa bayi itu pergi. Aku terpaku di lorong itu. Dan ketika pintu lift tertutup, aku tahu aku telah sampai pada persimpangan jalan. Aku bisa menyerah. Menerima bahwa aku telah kalah. Kembali ke rumahku yang kosong dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Atau aku bisa berjuang. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu rumahku dikelilingi oleh semua pakaian bayi yang telah kubeli. Mainan. Buku-buku. Dan aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan cucuku tumbuh besar dengan mengira tidak ada yang menginginkannya. Aku tidak akan membiarkan Ayu dan Joko menghapus keberadaannya seolah-olah itu adalah kesalahan. Aku akan menemukannya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak peduli apa yang harus kupelajari. Tidak peduli jika aku harus mencari di setiap sudut negeri ini. Aku akan menemukan cucuku. Dan ketika aku menemukannya, dia akan tahu bahwa dia memiliki seorang nenek yang tidak pernah menyerah. Keesokan paginya aku kembali ke rumah Joko dan Ayu. Aku mengetuk pintu dengan tekad bulat. Anakku membuka pintu. Masih mengenakan piyama. Dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ibu. Ini bukan waktu yang tepat. Aku butuh informasi. Kataku sambil mendorong pintu. Aku perlu tahu lembaga mana yang membawa bayi itu. Keluarga mana yang mengadopsinya. Di mana dia? Ayu muncul di belakangnya mengenakan jubah mandi. Dia tampak segar. Seolah baru saja melepaskan beban berat. Masih dengan urusan itu? Kupikir ibu sudah mengerti. Aku tidak akan pernah mengerti bagaimana kau bisa membuang anakmu sendiri. Aku tidak membuangnya. Jawabnya dingin. Aku menempatkannya di tempat yang lebih baik. Dengan orang-orang yang mampu. Orang-orang yang tidak akan meninggal dalam 10 tahun dan meninggalkannya menjadi yatim piatu. Kata-kata itu menyakitiku lebih dari yang ingin kuakui. Aku berusia 61 tahun. Bukan 80. Dan aku sangat sehat. Ibu sudah tua. Siti. Terlalu tua untuk membesarkan anak dengan kebutuhan khusus. Terimalah itu dan biarkan kami tenang. Joko meletakkan tangan di bahuku. Ibu. Tolonglah. Sudah cukup. Bayi itu lebih baik tanpa kita. Tanpa kalian? Mungkin. Tanpa aku? Tidak akan pernah. Ayu melepaskan tawa pahit. Betapa heroiknya ibu. Tapi kenyataannya adalah ibu tidak memiliki hak hukum apapun. Kami adalah orang tuanya. Kami yang memutuskan. Dan kami memutuskan bahwa anak itu bukan bagian dari keluarga ini. Kalau begitu aku juga bukan. Kataku sambil melangkah mundur. Jika bayi itu bukan bagian dari keluarga ini, maka aku juga bukan. Joko pucat pasi. Ibu. Jangan katakan itu. Kenapa tidak? Itulah kenyataannya. Kalian telah memilih. Memilih kenyamanan. Kesempurnaan. Citra. Dan aku memilih dia. Bayi yang bahkan tidak kalian kenal itu. Cucuku. Ayu menyilangkan tangan. Baik. Pergilah kalau begitu. Tapi jangan kembali menangis ketika ibu menyadari bahwa ini hanya membuang-buang waktu. Adopsi ini tertutup. Rahasia. Ibu tidak akan pernah menemukannya. Ibu tidak akan pernah tahu di mana dia. Dan kalaupun ibu menemukannya, apa yang akan ibu lakukan? Memperkenalkan diri sebagai nenek gila yang tidak menerima keputusan orang tua? Aku akan memperkenalkan diri sebagai satu-satunya orang yang mencintainya sejak awal. Jawabku dengan suara mantap. Dan aku akan memastikan dia tahu bahwa ada seseorang yang berjuang untuknya. Joko menggelengkan kepala.
Ibu melakukan kesalahan. Joko, satu-satunya kesalahan yang ibu lakukan adalah membesarkanmu menjadi orang yang begitu pengecut. Aku melihat bagaimana anakku hancur. Bagaimana air mata mulai menggenang di matanya. Tetapi Ayu menariknya ke dalam. Biarkan dia pergi. Lihat saja. Dalam seminggu dia akan kembali memohon maaf. Pintu tertutup di depan wajahku. Dan aku berdiri di sana. Di teras tempat aku menghabiskan begitu banyak sore yang bahagia. Tempat aku merayakan ulang tahun dan hari raya. Tempat aku percaya aku memiliki keluarga. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kecuali janji yang kubuat pada diriku sendiri. Hari-hari pertama terasa kacau. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menelepon lembaga adopsi yang pernah disebutkan Ayu. Tetapi mereka menutup telepon segera setelah aku menyebutkan namaku. Rupanya, dia telah memperingatkan mereka tentang aku. Aku pergi ke dinas sosial. Tetapi mereka mengatakan bahwa adopsi tertutup berarti tepat seperti itu. Tertutup. Tanpa informasi. Tanpa catatan yang bisa diakses. Tanpa cara untuk melacak. Maafkan saya, Bu. Kata seorang pekerja sosial dengan simpati yang tulus. Saya mengerti rasa sakit ibu. Tetapi orang tua biologis telah melepaskan hak mereka. Dan ibu, sebagai nenek, secara hukum tidak memiliki hak apapun. Bahkan untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja. Apakah dia masih hidup. Bahkan untuk itu tidak bisa. Aku keluar dari kantor itu merasa sangat tidak berdaya. Tetapi ketidakberdayaan itu dengan cepat berubah menjadi amarah. Dan amarah itu menjadi tekad. Aku menjual perhiasan yang diberikan suamiku. Kalung mutiara. Anting emas. Cincin pertunanganku. Sakit rasanya melepaskan semua itu. Tetapi aku butuh uang. Aku mengambil semua tabunganku. Hampir 130 juta rupiah yang kusimpan untuk keadaan darurat. Ini adalah keadaan darurat. Keadaan darurat terbesar dalam hidupku. Aku menyewa seorang penyelidik swasta. Namanya Mario. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang seolah telah melihat terlalu banyak hal. Aku menceritakan seluruh kisahnya padanya. Dia mendengarkan dalam diam sambil mencatat. Ibu Siti, katanya akhirnya. Saya akan jujur kepada ibu. Ini hampir mustahil. Adopsi tertutup dirancang tepat untuk mencegah hal seperti ini. Tetapi hampir mustahil bukan berarti tidak mungkin. Berapa lama? Tanyaku. Berapa banyak uang? Waktu? Saya tidak tahu. Bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Uang. Biaya saya 3 juta rupiah per minggu ditambah pengeluaran. Aku menghitung dalam hati. Tabunganku akan habis dalam waktu kurang dari 2 bulan. Aku harus mencari pekerjaan. Gumamku. Aku butuh lebih banyak uang. Dan itulah yang kulakukan. Di usia 61 tahun. Setelah pensiun selama 3 tahun, aku kembali bekerja. Aku mendapat pekerjaan di sebuah toko kain. Dari Senin sampai Sabtu. 8 jam sehari. Gajinya tidak banyak. Tetapi setiap sen langsung kuberikan kepada Mario. Setiap sen adalah satu langkah lebih dekat dengannya. Mario bekerja selama 6 bulan berturut-turut. Dia menyelidiki rumah sakit. Lembaga. Keluarga yang baru saja mengadopsi. Dia mencoba mencari celah melalui berbagai dokumen. Namun kami selalu sampai pada jalan buntu. Birokrasi ini sangat kedap. Jelasnya dengan frustrasi. Seseorang melindungi informasi itu dengan sangat baik. Joko dan Ayu. Tentu saja. Mereka telah memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa menemukannya. Setelah 8 bulan sejak kelahirannya, Mario akhirnya menyerah. Maafkan saya, Siti.
Saya sudah menghabiskan semua kontak saya. Saya tidak bisa terus mengambil uang ibu tanpa hasil. Aku telah menghabiskan lebih dari 80 juta rupiah. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Malam itu aku menangis seperti aku tidak pernah menangis sejak kematian suamiku. Aku menangis untuk cucuku yang hilang. Untuk anakku yang telah mengkhianatiku. Untuk bulan-bulan yang terbuang sia-sia. Untuk ketidakberdayaan ini. Tetapi ketika air mataku habis, aku bangkit. Mencuci wajah. Menatap cermin. Dan menyadari sesuatu. Aku telah mencari di tempat yang salah. Aku telah bergantung pada orang lain. Aku telah menunggu orang lain melakukan pekerjaan itu. Tetapi ini adalah perjuanganku. Pencarianku. Cucuku. Dan aku harus mengubah strategi. Aku mulai meneliti tentang komunitas tuli. Jika cucuku tuli, suatu saat dia akan membutuhkan layanan khusus. Sekolah, terapi, penerjemah, dan layanan tersebut meninggalkan jejak. Aku mulai mengunjungi klinik audiologi. Bertanya tentang bayi yang baru saja didiagnosis. Aku menghadiri kelompok pendukung untuk orang tua dari anak-anak tuli. Mendengarkan cerita. Mencari kesamaan. Dan di salah satu kelompok itulah aku mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Seorang ibu menyebutkan bahasa isyarat. Bagaimana putrinya yang berusia 3 tahun sudah bisa berkomunikasi dengan sempurna. Bagaimana itu telah mengubah hidup mereka. Bagaimana indahnya melihat anaknya mengekspresikan diri. Dan aku berpikir, jika suatu hari aku menemukan cucuku, bagaimana aku akan berkomunikasi dengannya? Bagaimana aku akan memberitahunya bahwa aku mencarinya? Bagaimana aku akan memberitahunya bahwa aku mencintainya? Aku tidak bisa. Tidak dengan kata-kata yang tidak bisa dia dengar. Aku butuh bahasanya. Minggu berikutnya aku mendaftar di kelas bahasa isyarat pertamaku. Aku adalah siswa tertua dengan selisih 20 tahun. Tanganku kaku. Ingatanku tidak seperti dulu lagi. Aku kesulitan mengingat isyarat. Anak-anak muda belajar dalam hitungan minggu apa yang membutuhkanku waktu berbulan-bulan. Tetapi aku tidak menyerah. Aku berlatih di depan cermin setiap malam. Aku menonton video di internet sampai mataku sakit. Aku membawa kartu catatan isyarat ke tempat kerja dan membacanya di waktu istirahat. Instruktorku, seorang wanita tuli bernama Naila, sangat sabar denganku. Dia mengoreksiku berulang kali tanpa rasa frustrasi. Dengan kelembutan. Suatu hari, setelah kelas selesai, aku menceritakan kisahnya padanya. Aku menceritakan tentang cucuku. Tentang pencarian itu. Tentang janjiku. Naila menatapku dengan air mata di matanya dan memberiku satu isyarat yang tidak akan pernah kulupakan. Pejuang. Aku adalah seorang pejuang. Dan pejuang tidak pernah menyerah. 1 tahun berlalu. Kemudian 2 tahun. Joko dan Ayu memiliki bayi lagi. Seorang laki-laki. Sangat sehat. Bisa mendengar dengan sempurna. Aku mengetahuinya dari media sosial. Tempat Ayu terus-menerus mengunggah foto keluarga sempurnanya. Mereka tidak pernah menyebutkan bayi yang telah mereka buang. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Tapi aku tidak lupa. Tidak satu hari pun. Setiap malam sebelum tidur, aku memikirkannya. Berapa usianya sekarang? Seperti apa rupanya? Apakah dia bahagia? Apakah mereka memperlakukannya dengan baik? Apakah dia tahu aku ada? Dan setiap pagi aku bangun dengan tekad yang sama. Hari ini bisa menjadi harinya. Hari ini aku bisa menemukannya. Setelah 3 tahun pencarian, hidupku telah berubah total. Aku bukan lagi Siti berusia 61 tahun yang menangis di lorong rumah sakit. Sekarang aku berusia 64 tahun. Bekerja 40 jam seminggu.
belajar bahasa isyarat tingkat lanjut di malam hari, dan mendedikasikan setiap akhir pekan untuk mengunjungi yayasan, sekolah, dan pusat anak-anak tuli. Rumahku penuh dengan peta yang ditandai dengan tempat-tempat yang sudah kukunjungi, dengan catatan yang ditempel di dinding, dengan foto-foto buram, anak-anak perempuan yang kulihat dari jauh dan mungkin itu adalah dia. Obsesiku telah mengonsumsiku sepenuhnya. Tapi aku tidak peduli. Karena setiap langkah, setiap isyarat yang dipelajari, setiap yayasan yang dikunjungi, adalah satu langkah lebih dekat dengan cucuku, Naila. Instruktur bahasa isyaratku telah menjadi sahabat terbaikku. Dia memahami tekadku dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Komunitas tuli itu kecil. Katanya suatu hari saat kami berlatih di ruang tamunya. Jika cucumu mendapatkan layanan yang tepat, pada akhirnya seseorang akan mengenalnya. Kau hanya perlu terus menjalin hubungan. Dan itulah yang kulakukan. Aku menjadi sukarelawan di 3 sekolah berbeda untuk anak-anak tuli. Aku membantu di acara-acara, penggalangan dana, festival. Aku mengenal ratusan keluarga. Aku melihat ratusan anak perempuan. Beberapa memiliki usia yang tepat. Beberapa memiliki ciri-ciri yang mengingatkanku pada suamiku, pada Joko, pada diriku sendiri. Tetapi aku tidak pernah yakin. Aku tidak pernah bisa mendekat cukup dekat. Aku tidak pernah bisa bertanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Kelelahan mulai terlihat. Berat badanku turun hampir 10 kilogram. Rambutku memutih lebih banyak. Tanganku, karena terlalu sering berlatih isyarat, terkadang gemetar karena lelah. Rekan kerjaku mengatakan aku tampak sakit, bahwa aku butuh istirahat. Tapi istirahat berarti menyerah. Dan menyerah bukanlah pilihan. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, aku menerima telepon dari Joko. Ini pertama kalinya kami berbicara dalam hampir 2 tahun. Ibu. Suaranya terdengar tegang. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Jawabku dingin. Ini soal kesehatan ibu. Ayu melihat ibu bekerja seperti orang gila. Ibu tampak mengerikan. Kami khawatir. Sekarang kalian khawatir, setelah 3 tahun. Ibu. Tolonglah. Ini harus diakhiri. Anak itu sudah memiliki keluarga. Sudah memiliki kehidupan. Ibu menghancurkan hidup ibu sendiri demi sebuah fantasi. Ini bukan fantasi. Dia cucuku. Dia dulu cucumu. Sekarang tidak lagi. Secara hukum dia sudah tidak ada bagi kita. Aku merasakan kemarahan naik ke tenggorokanku. Bagi kalian. Mungkin. Bagiku. Dia ada setiap detik di setiap hari. Ibu. Aku mohon. Tinggalkan ini. Kembalilah hidup normal. Kami memaafkan ibu. Ibu bisa mengenal cucu ibu. Rodrigo. Ibu bisa menjadi bagian dari hidupnya. Memaafkanku? Aku hampir berteriak. Kalian memaafkanku. Karena apa? Karena mencintai tanpa syarat? Karena tidak membuang bayi yang tidak berdosa? Karena memilih dia di atas kalian? Kalian yang memilih lebih dulu. Joko. Kalian memilih keegoisan. Kepengecutan. Kekejaman. Aku hanya memilih cinta. Aku menutup telepon dan menangis sampai sesak napas. Karena sebagian diriku, bagian kecil yang lelah, ingin menerima tawarannya, ingin memiliki keluarga lagi, ingin menggendong cucu laki-lakiku, merayakan ulang tahun, merasa menjadi bagian dari sesuatu. Tetapi setiap kali godaan itu muncul, aku memikirkannya pada cucuku yang hilang, pada matanya yang tidak pernah ku kenal, pada tangannya yang tidak pernah ku genggam. Dan aku tahu aku tidak bisa mengkhianatinya.
Tidak setelah semua yang telah kujanjikan. Pada tahun keempat, akhirnya aku mencapai sesuatu yang tampak mustahil. Aku menjadi mahir dalam bahasa isyarat. Naila mengonfirmasinya dengan air mata bangga. Kau luar biasa, Siti. Di usiamu, dengan dedikasimu, kau telah mencapai tingkat yang jarang dicapai oleh orang yang bisa mendengar. Komunitas tuli menerimaku sebagai salah satu dari mereka. Mereka mengundangku ke acara makan malam, pertemuan, perayaan, dan aku datang ke semuanya. Selalu mencari, selalu bertanya dengan halus, selalu menunggu saat ketika seseorang menyebutkan anak angkat, keluarga baru, sesuatu yang memberiku petunjuk. Namun bulan-bulan terus berlalu tanpa hasil nyata. Di sebuah festival komunitas tuli pada suatu Sabtu di bulan Oktober, segalanya mulai berubah. Aku datang sebagai sukarelawan, membantu mengatur meja makanan. Tempat itu penuh dengan keluarga. Anak-anak berlarian. Percakapan dalam isyarat di mana-mana. Itu indah sekaligus menyakitkan. Karena pada setiap anak berusia 4 tahun, aku melihat cucuku. Aku bertanya-tanya apakah dia berada di tempat seperti ini. Apakah dia bahagia? Apakah orang tua angkatnya benar-benar mencintainya? Aku sedang menuangkan jus ketika melihat seorang pria mendekat. Dia berusia sekitar 45 tahun. Tinggi. Dengan janggut abu-abu. Dan dia berkomunikasi dengan sempurna dalam isyarat. Dia bertanya apakah masih ada jus jeruk. Aku menjawab dalam isyarat bahwa masih ada. Dan aku akan mengambilkannya. Matanya berbinar terkejut. Kau bisa mendengar? Tanyanya dalam isyarat. Ya. Jawabku dengan cara yang sama. Tapi aku sedang belajar. Aku sudah belajar selama 4 tahun. Tingkatmu sangat mengesankan. Apakah kau punya keluarga tuli? Aku ragu sejenak. Kemudian aku memutuskan untuk jujur. Aku punya seorang cucu perempuan yang tuli. Tapi aku tidak melihatnya sejak dia lahir. Aku sedang mencarinya. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Victor, menatapku dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dia memberi isyarat agar kami duduk. Dan di sana, di sebuah meja yang jauh dari kebisingan, aku menceritakan kisahnya padanya. Bukan versi ringkasan. Aku menceritakan semuanya. Penelantaran itu. Pencarian. Tahun-tahun yang hilang. Obsesi. Rasa sakit. Harapan yang menolak untuk mati. Victor mendengarkan dalam diam. Matanya tidak pernah lepas dari mataku. Ketika aku selesai, aku melihat dia berkaca-kaca. Kau luar biasa, katanya. Aku sudah mengenal banyak orang tua dan nenek dari anak tuli. Beberapa belajar hal-hal dasar karena kewajiban. Sedikit yang benar-benar berkomitmen. Tapi kau telah memberikan seluruh hidupmu untuk seorang anak yang bahkan tidak kau kenal. Dia cucuku. Jawabku sederhana. Darah tidak perlu saling mengenal untuk mencinta. Victor mengangguk pelan. Aku adalah penerjemah bahasa isyarat profesional. Aku bekerja dengan lembaga, sekolah, rumah sakit. Aku memiliki akses ke jaringan, informasi, kontak yang mungkin tidak kau miliki. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Maksudmu apa? Maksudku, aku akan membantumu. Aku tidak menjanjikan hasil. Tapi aku akan mencobanya. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Setelah 4 tahun pintu tertutup. Jalan buntu. Pencarian yang sia-sia. Akhirnya seseorang dengan sumber daya nyata menawarkan bantuan kepadaku. Kenapa? Tanyaku. Kenapa kau mau melakukan ini untukku? Victor menatap ke arah festival. Ke arah anak-anak yang sedang bermain. Ke arah keluarga yang sedang tertawa.
Karena aku juga anak angkat. Jawabnya dalam isyarat yang lambat dan sengaja. Dan aku menghabiskan masa kecilku bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mencariku. Apakah ada seseorang yang menangis untukku? Apakah ada seseorang yang mencintaiku sebelum mereka meninggalkanku? Aku tidak pernah mendapatkan jawaban itu. Tetapi cucumu, jika kita menemukannya, dia akan mendapatkan jawabannya. Dan dia akan tahu bahwa ya, seseorang mencintainya. Seseorang tidak pernah menyerah. Percakapan itu memberiku harapan yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Victor sangat teliti dan profesional. Dia meminta semua detail yang kuingat. Tanggal lahir yang tepat. Rumah sakit. Nama lembaga adopsi. Apapun yang bisa membantu. Adopsi anak dengan disabilitas biasanya pergi ke keluarga tertentu. Jelasnya. Keluarga yang sudah berpengalaman. Yang siap. Yang memiliki sumber daya. Kelompok itu lebih kecil. Lebih mudah dilacak. Selama minggu-minggu berikutnya, Victor menyelidiki dengan diam-diam. Dia menggunakan kontaknya di sekolah khusus. Di klinik audiologi. Di kelompok pendukung. Dan kemudian, 3 bulan setelah pertemuan pertama kami, dia meneleponku. Siti, kurasa aku menemukan sesuatu. Duniaku berhenti sejenak. Apa yang kau temukan? Ada sebuah keluarga di kota kecil di Jawa Barat. Sekitar 2 jam dari sini. Mereka mengadopsi anak perempuan tuli 4,5 tahun yang lalu. Pada tanggal yang kau berikan padaku. Anak itu bernama Lilia. Dia bersekolah di Sekolah Harapan untuk Anak Tuli. Lilia. Cucuku punya nama. Lilia. Apakah kau yakin? Suaraku gemetar. Kau benar-benar yakin? 90% yakin. Waktunya cocok. Kotanya dekat. Keluarganya memiliki profil yang tepat. Tapi, Siti, kau perlu memahami sesuatu. Kau tidak bisa begitu saja datang dan mengklaimnya. Orang tua itu telah membesarkannya selama 4 tahun. Secara hukum, dia adalah putri mereka. Aku tahu. Jawabku dengan air mata mengalir di pipiku. Aku hanya perlu melihatnya. Aku hanya perlu tahu bahwa dia baik-baik saja. Bahwa dia bahagia. Bahwa seseorang mencintainya seperti aku tidak pernah bisa. Victor terdiam lama. Aku akan membawamu. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Jika orang tuanya merasa terancam, mereka bisa menghilang. Mereka bisa pindah. Dan kau akan kehilangannya selamanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Menatap langit-langit. Membayangkan bagaimana rasanya melihatnya. Apakah dia akan mirip Joko? Mirip aku? Mirip suamiku yang sudah tiada? Apakah dia akan memiliki senyumnya? Matanya? Bagaimana rekasinya ketika aku akhirnya melihatnya setelah 4,5 tahun pencarian yang tak kenal lelah? Keesokan harinya, Victor dan aku berkendara ke kota itu. Perjalanan itu terasa abadi sekaligus terlalu singkat. Setiap kilometer mendekatkanku padanya. Tetapi juga meningkatkan ketakutanku. Bagaimana jika itu bukan dia? Bagaimana jika setelah semua ini aku salah? Kami tiba di sekolah Harapan pada tengah hari. Itu adalah bangunan kuning pucat dengan mural yang dilukis di dinding. Dengan anak-anak bermain di halaman. Victor berbicara dengan kepala sekolah. Menjelaskan bahwa kami adalah sukarelawan yang tertarik untuk mengenal sekolah tersebut. Kami diberi tur. Dan kemudian aku melihatnya. Dia ada di halaman. Duduk di ayunan. Berayun perlahan. Dia berusia 4,5 tahun. Dia mengenakan gaun kuning dengan bunga-bunga putih kecil. Rambut hitamnya diikat 2. Dan di lehernya. Tepat di bawah telinga kiri. Dia memiliki tanda lahir. Tanda lahir yang sama yang dimiliki suamiku di tempat yang sama. Yang sama dengan yang diwarisi Joko.
Yang sama yang kulihat dalam hasil USG minggu ke-20. Ketika Ayu membiarkanku menemani ke dokter. Itu dia. Cucuku. Lilia. Kakiku hampir lemas. Victor memegang lenganku. Merasakan seluruh tubuhku gemetar. Itu dia. Bisiknya. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya mengangguk sementara air mata mulai jatuh tak terkendali. 4,5 tahun. 1.600 hari mencarinya. Dan di sanalah dia. Kurang dari 20 meter jauhnya. Hidup. Nyata. Cantik. Seorang guru mendekati Lilia dan memberinya isyarat. Anak itu mengangguk. Turun dari ayunan. Dan berjalan menuju gedung. Dia bergerak dengan percaya diri. Dengan kegembiraan. Dia tidak tampak sedih. Dia tidak tampak diterlantarkan. Dia tampak seperti anak normal. Bahagia. Dicintai. Dan itu menghancurkan hatiku dengan cara yang berbeda. Karena itu berarti mungkin aku datang terlambat. Mungkin dia tidak lagi membutuhkanku. Siti. Victor menyentuh bahuku dengan lembut. Kita harus pergi. Kita tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Aku tidak bisa. Bisikku. Aku tidak bisa pergi sekarang setelah menemukannya. Aku tidak memintamu pergi selamanya. Aku mengatakan kita butuh rencana. Ini harus dilakukan dengan benar. Dia benar. Aku tahu itu. Tetapi setiap serat dalam tubuhku ingin berlari ke arahnya. Memeluknya. Memberitahunya siapa aku. Memberitahunya betapa aku telah mencarinya. Betapa aku mencintainya. Alih-alih melakukan itu, aku membiarkan Victor membimbingku kembali ke mobil. Kami berkendara dalam diam selama 20 menit sampai akhirnya aku bisa bicara. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pertama, kita harus mengonfirmasi segalanya. Kita perlu tahu siapa orang tua angkatnya. Kita perlu memahami situasi mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa hari. Mungkin beberapa minggu. Tapi, Siti, dengarkan baik-baik. Begitu kita memiliki informasi itu, kau harus membuat keputusan yang sangat sulit. Keputusan apa? Victor menatapku dengan serius. Jika anak itu dirawat dengan baik, jika dia bahagia, jika dia memiliki orang tua yang mencintainya, kau harus memutuskan apakah sepadan untuk mengganggu hidupnya. Kau harus memutuskan apakah kebutuhanmu untuk ada dalam hidupnya lebih penting daripada stabilitasnya. Kata-katanya menusukku seperti belati. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku ada. Bahwa aku mencarinya. Aku tahu. Tapi kebenaran itu bisa membingungkannya. Bisa membuatnya merasa ditinggalkan 2 kali. Aku tidak pernah meninggalkannya. Kataku tegas. Aku tidak pernah meninggalkannya. Selama minggu berikutnya, Victor menyelidiki secara diam-diam. Dia menemukan bahwa orang tua angkatnya bernama Hardy dan Sari. Hardy adalah seorang guru pendidikan luar biasa. Sari adalah seorang perawat. Mereka telah mengadopsi Lilia ketika dia berusia 6 minggu. Mereka telah bertahun-tahun bekerja dengan anak-anak tuli sebelum memutuskan untuk mengadopsi. Mereka adalah, dalam segala hal, orang tua teladan. Mereka orang baik. Siti, kata Victor padaku sambil menunjukkan informasi yang telah dia kumpulkan. Lilia mendapatkan terapi. Pergi ke sekolah yang luar biasa. Punya teman. Dia berkembang dengan sempurna. Aku senang. Kataku jujur. Aku senang dia dirawat dengan baik. Tapi aku masih ingin mengenalnya. Lebih dari apapun di dunia ini. Victor menghela napas. Maka kita harus strategis. Kau harus masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang tidak menimbulkan alarm. Kau butuh Hardy dan Sari untuk mempercayaimu sebelum mengungkapkan siapa kau sebenarnya.
Aku menghabiskan 2 minggu berikutnya untuk bersiap. Victor mengatur agar aku memperkenalkan diri sebagai sukarelawan di Sekolah Harapan. Pengalamanku dalam bahasa isyarat dan pekerjaan sebelumnya dengan komunitas tuli memberiku kredibilitas. Kepala sekolah menerimaku dengan antusias. Kami selalu butuh lebih banyak sukarelawan, katanya. Terutama seseorang dengan tingkat komitmen sepertimu. Aku mulai datang 3 kali seminggu. Aku membantu di kelas, di kantin, di halaman saat istirahat. Dan aku mengamati Lilia dari kejauhan. Aku melihatnya bermain dengan teman-temannya. Berkomunikasi dalam isyarat dengan kelancaran yang luar biasa untuk usianya. Tertawa. Belajar. Hidup. Setiap kali aku melihatnya, hatiku mengembang dan hancur pada saat yang sama. Karena dia sempurna. Benar-benar sempurna. Dan dia sama sekali tidak mengenalku. 3 minggu berlalu sebelum aku akhirnya berinteraksi langsung dengannya. Itu terjadi saat jam istirahat. Lilia sedang sendirian di sudut, menggambar dengan kapur di lantai. Aku mendekat perlahan dan duduk di dekatnya. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku memberinya isyarat halo. Matanya berbinar. Dia membalas salamku. Apa yang sedang kau gambar? Tanyaku dalam isyarat. Sebuah rumah, jawabnya. Dengan taman yang besar. Dan seekor anjing. Itu indah. Kau suka anjing? Dia mengangguk dengan antusias. Aku punya satu. Namanya Awan. Dia putih dan besar dan tidur di tempat tidurku. Aku mendengarkannya bercerita tentang anjingnya. Tentang rumahnya. Tentang orang tuanya yang membawanya ke taman setiap hari Minggu. Dia berbicara dengan begitu gembira. Dengan begitu aman. Ini adalah anak yang dicintai. Seorang anak yang tidak pernah merasakan penelantaran. Dan aku tidak tahu apakah itu membuatku bahagia atau menghancurkanku. Siapa namamu? Tanyanya padaku. Siti. Jawabku. Dan kau? Lilia. Tapi ayah dan ibuku memanggilku Lili. Lili. Cucuku punya nama panggilan. Nama panggilan yang diberikan orang tua angkatnya dengan penuh kasih sayang. Itu nama yang sangat indah. Kataku sambil menahan air mata. Kau juga sangat cantik. Lilia. Dia tersenyum. Senyum itu mengingatkanku begitu banyak pada suamiku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Kemudian dia kembali ke gambarnya. Dan aku duduk di sana. Menatapnya. Menghafal setiap detail wajahnya. Tangannya. Gerak-geriknya. Inilah momen yang telah kunantikan selama 4,5 tahun. Dan itu terasa lebih menyakitkan sekaligus lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Ketika jam istirahat selesai, Lilia berpamitan padaku dengan pelukan spontan. Dia melingkarkan lengan kecilnya di pinggangku dan memelukku erat. Aku memejamkan mata dan mencoba merekam momen itu dalam ingatanku selamanya. Pelukan pertamaku dari cucuku. Kontak fisik pertamaku dengannya. Ketika dia berlari kembali ke kelasnya. Aku terpaku di halaman itu. Victor muncul di sampingku. Dia telah mengamati dari jauh. Kau baik-baik saja, tanyanya. Aku tidak tahu. Aku mengaku. Melihatnya. Berbicara dengannya. Adalah semua yang kuimpikan. Tapi itu juga membuatku menyadari betapa banyak yang telah hilang dariku. Betapa banyak yang telah dirampas oleh Joko dan Ayu dariku. Kau tidak kehilangan semuanya, kata Victor. Kau masih bisa menjadi bagian dari hidupnya. Kau hanya perlu menemukan cara yang tepat. Malam itu, di rumahku yang kosong, aku duduk dikelilingi oleh semua catatan dan foto yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Dan aku mengambil keputusan. Aku tidak akan masuk secara kasar ke dalam hidup Lilia. Aku tidak akan menyebabkan kebingungan atau rasa sakit padanya. Tetapi aku juga tidak akan menghilang.
Aku akan memenangkan tempat dalam hidupnya. Perlahan. Sabar. Dengan cinta. Aku akan menjadi sukarelawan yang selalu ada di sana. Wanita tua yang mengajarinya hal-hal baru. Teman yang bisa dia percayai. Dan suatu hari nanti, ketika saatnya tepat, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memberitahunya bahwa aku adalah neneknya. Bahwa aku telah mencarinya tanpa lelah. Bahwa tidak pernah. Satu hari pun, aku melupakannya. Tapi untuk sekarang, sekadar berada di dekatnya sudah cukup. Untuk sekarang, melihatnya bahagia adalah semua yang kubutuhkan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa yang paling intens dan kontradiktif dalam hidupku. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu aku pergi ke sekolah harapan sebagai sukarelawan. Dan setiap hari itu, aku menghabiskan waktu bersama Lilia. Awalnya hanya saat-saat singkat saat istirahat. Kemudian aku mulai membantu di kelasnya. Guru itu melihat kelancaranku dalam bahasa isyarat, memintaku untuk membantu pelajaran. Bekerja secara individual dengan anak-anak yang butuh dukungan lebih. Dan Lilia selalu meminta untuk bekerja denganku. Aku ingin Siti membantuku, katanya dalam isyarat kepada gurunya. Dan hatiku meleleh setiap kali dia menceritakan hal-hal tentang hidupnya dengan kepercayaan yang membuatku kagum. Dia berbicara tentang orang tuanya, Hardi dan Sari, dengan cinta yang begitu murni sehingga membuatku menangis saat tiba di rumah. Ayah menggendongku di pundaknya saat kami pergi ke pasar. Ceritanya suatu hari, dan ibu membiarkanku membantunya memanggang kue setiap hari Minggu. Kedengarannya luar biasa. Jawabku, "Kau bahagia bersama mereka." Lilia mengangguk dengan begitu yakin sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Mereka orang tua terbaik di dunia. Mereka bilang mereka memilihku secara khusus. Bahwa mereka mencariku karena menginginkan putri yang tepat sepertiku. Kata-kata itu menghancurkanku sekaligus menyembuhkanku. Menghancurkan karena mengonfirmasi bahwa aku datang terlambat. Bahwa Lilia sudah memiliki keluarga yang lengkap, penuh kasih, dan stabil. Tetapi juga menyembuhkan karena berarti cucuku tidak pernah menderita. Dia tidak pernah merasakan penelantaran. Dia tidak pernah mengenal penolakan. Ayu dan Joko telah membuangnya. Tetapi Hardi dan Sari telah memungutnya dengan cinta yang tak terbatas. Suatu hari Sabtu, setelah 3 bulan menjadi sukarelawan tetap, aku akhirnya bertemu Hardi dan Sari secara langsung. Mereka datang lebih awal untuk menjemput Lilia karena ada janji dokter. Ketika mereka masuk ke kelas, Lilia berlari ke arah mereka dengan tangan terbuka. Hardi mengangkatnya dan memutarnya di udara sementara Lilia tertawa. Sari merapikan rambutnya dengan kelembutan seorang ibu. Dan kemudian Lilia menunjuk ke arahku. "Ibu. Ayah. Ini Siti. Dia temanku." Hardi dan Sari mendekat dengan senyum ramah. Mereka persis seperti yang digambarkan Victor. Hardi memiliki kehadiran yang hangat. Mata yang baik. Sari memancarkan kemanisan. "Senang bertemu dengan Anda," kata Hardi dalam isyarat yang sempurna. "Lilia sering membicarakan Anda di rumah." "Benarkah?" tanyaku merasa tenggorokanku tersumbat. "Setiap saat." Tambah Sari juga dalam isyarat. Dia bilang Anda mengajarinya kata-kata baru. Menceritakan cerita. Bahwa Anda sangat baik padanya. Aku harus melakukan usaha luar biasa untuk tidak menangis di sana juga. Lilia adalah anak yang luar biasa. Aku berhasil bicara. Merupakan suatu kehormatan menghabiskan waktu bersamanya. Kami senang dia memiliki orang dewasa yang positif dalam hidupnya, kata Hardi. Terutama seseorang yang begitu berkomitmen pada komunitas tuli seperti Anda. Mereka bertanya tentang ceritaku. Tentang bagaimana aku belajar bahasa isyarat. Aku memberi mereka versi yang sudah diedit dari kenyataan.
Aku memberitahu mereka bahwa aku mulai belajar bertahun-tahun yang lalu karena minat pribadi. Bahwa aku jatuh cinta pada budaya tuli. Bahwa sekarang aku mendedikasikan waktu luangku untuk menjadi sukarelawan. Aku tidak menyebutkan cucu yang dibuang. Aku tidak menyebutkan pencarian selama 4 tahun. Aku tidak menyebutkan bahwa anak yang mereka besarkan adalah darah dagingku. Sangat mengagumkan, kata Sari dengan kekaguman yang tulus. Seandainya ada lebih banyak orang seperti Anda. Ketika mereka pergi, Lilia memberiku pelukan spontan lainnya. Sampai jumpa hari Selasa, katanya dalam isyarat. Sampai jumpa hari Selasa. Aku mengulanginya. Dan aku melihat mereka keluar. Keluarga kecil yang sempurna ini. Sementara aku tertinggal dengan rahasiaku yang sangat besar dan menyakitkan. Victor mengunjungiku secara rutin untuk melihat bagaimana aku menangani situasi tersebut. Kami bertemu di warung kopi. Kami berbicara berjam-jam tentang dilema moralku. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melakukan ini. Pengakuanku suatu sore. Setiap kali aku melihatnya, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin dia tahu siapa aku. Dan apa yang akan kau dapatkan dari itu? Tanya Victor dengan lembut. Kedamaian untukmu atau kebingungan untuknya? Aku tidak tahu. Keduanya. Tidak satu pun. Dia menatapku dengan pemahaman yang mendalam. Siti, biarkan aku menceritakan sesuatu tentang ceritaku. Ketika aku berusia 15 tahun, ibu biologisku menemukanku. Dia muncul di sekolahku. Memberitahuku siapa dia. Menjelaskan mengapa dia memberikanku untuk diadopsi. Dan kau tahu apa yang kurasakan? Apa? Amarah. Aku merasa marah karena dia telah mengganggu kehidupanku yang bahagia hanya untuk memuaskan kebutuhannya akan penebusan dosa. Karena dia berharap aku memaafkannya. Menerimanya dengan tangan terbuka. Mengisi kekosongan yang dia rasakan. Tapi aku tidak punya kekosongan. Aku punya orang tua yang mencintaiku. Aku sudah utuh. Kata-katanya memukulku seperti siraman air es. Maksudmu aku tidak seharusnya memberitahunya selamanya? Maksudku kau harus menunggu sampai dia cukup umur untuk memprosesnya. Sampai dia bisa memahami kerumitannya. Sampai itu tidak akan membingungkan atau menyakitinya. Aku tahu dia benar. Tetapi penantian itu sangat menyiksa. Sementara itu, hubunganku dengan Lilia terus tumbuh. Dia mulai memintaku mengajarinya hal-hal spesifik. Dia ingin belajar memasak. Jadi aku mengajarinya cara membuat kue kering yang biasa kubuatkan untuk Joko ketika dia masih kecil. Dia ingin belajar tentang tanaman. Jadi aku membawakan benih dan kami menanam taman kecil di sekolah. Dia ingin tahu tentang hidupku. Jadi aku menceritakan cerita yang diedit dengan hati-hati tentang almarhum suamiku. Pekerjaanku. Rumahku. Apakah kau punya anak? Tanyanya suatu hari dengan polos. Pertanyaan itu melumpuhkanku. Secara teknis ya. Tetapi Joko sudah tidak terasa seperti anakku lagi. Aku punya satu. Jawabku jujur. Tapi kami sudah tidak berbicara lagi. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan yang tidak bisa kumaafkan. Lilia memiringkan kepalanya berpikir. Ibuku bilang keluarga selalu memaafkan. Ibumu sangat bijaksana. Kataku. Tapi terkadang pengampunan butuh waktu yang sangat lama. Dan terkadang, beberapa luka terlalu dalam. 6 bulan berlalu sejak pertemuan pertama kami. Lilia genap berusia 5 tahun. Hardi dan Sari mengadakan pesta di sekolah dan mengundang semua sukarelawan. Aku membawakan hadiah yang kubuat dengan tanganku sendiri. Sebuah buku ilustrasi di mana setiap halamannya memiliki isyarat yang berbeda dan gambar yang mewakilinya. Aku mengerjakannya selama berminggu-minggu. Menggambar. Mewarnai. Menulis dengan tulisan tangan yang paling hati-hati. Ketika Lilia membukanya, matanya berbinar. Ini indah.
Serunya dalam isyarat. Kau yang membuatnya. Ya. Kupikir kau akan menyukainya. Dia memelukku dengan begitu kuat, sehingga kupikir hatiku akan meledak. Kau orang favoritku. Siti. Aku menatap Hardy dan Sari di atas kepalanya. Mereka tersenyum. Tetapi aku melihat sesuatu di mata mereka. Sebuah pertanyaan. Sedikit kekhawatiran. Dan aku tahu aku sedang berjalan di garis yang sangat tipis. Malam itu, Victor meneleponku. Hardy menghubungiku. Katanya tanpa basa-basi. Darahku terasa membeku. Apa? Kenapa? Dia ingin tahu lebih banyak tentangmu. Katanya Lilia sangat terikat padamu. Dia terus-menerus membicarakanmu. Dia ingin memastikan tidak ada yang aneh dengan ketertarikanmu pada putrinya. Ya Tuhan! Bisikku. Kau mengatakan sesuatu? Aku mengatakan kepadanya bahwa kau tepat seperti yang kau katakan. Seorang sukarelawan yang berkomitmen yang mencintai komunitas tuli. Tapi, Siti. Mereka mulai curiga. Kau perlu lebih berhati-hati. Atau kau perlu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mereka akan menjauhkanku darinya. Dan jika mereka menemukan kau telah membohongi mereka selama berbulan-bulan, mereka akan menjauhkanku darimu juga. Tetapi dengan kebencian. Dia benar. Aku terjebak dalam situasi yang mustahil. Jika aku mengaku, aku berisiko kehilangan Lilia. Jika aku terus berbohong, aku berisiko kehilangan kepercayaan mereka ketika mereka akhirnya menemukan kebenaran. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Mempertimbangkan semua pilihan. Dan saat fajar tiba, aku telah mengambil keputusan. Sudah waktunya untuk jujur. Sudah waktunya untuk percaya bahwa cinta yang dimiliki Hardy dan Sari untuk Lilia cukup besar untuk memahami pencarianku. Sudah waktunya untuk mempertaruhkan segalanya. Aku menelepon Victor di pagi hari. Aku butuh kau mengatur pertemuan dengan Hardy dan Sari. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ada hening yang lama di seberang telepon. Kau yakin? Tidak ada jalan kembali setelah ini. Aku yakin. Jika aku akan menjadi bagian dari hidup Lilia, itu harus dimulai dari kejujuran. Aku tidak bisa membangun hubungan yang didasarkan pada kebohongan. Victor mengatur pertemuan untuk hari Sabtu berikutnya di kantornya. Dia bilang itu akan menjadi ruang yang netral dan profesional. Tempat kita semua bisa berbicara dengan tenang. Hari-hari sebelumnya sangat menyiksa. Aku berlatih 1000 kali apa yang akan kukatakan kepada mereka. Bagaimana aku akan menjelaskan 4 tahun pencarian yang obsesif? Bagaimana aku akan membuat mereka mengerti bahwa aku bukan ancaman melainkan hanya seorang nenek yang putus asa? Hari Sabtu tiba terlalu cepat. Aku berpakaian dengan hati-hati. Aku memilih blus coklat yang membuatku tampak keibuan dan dapat dipercaya. Aku tiba 30 menit lebih awal di kantor Victor. Dia sudah di sana. Menyiapkan kopi. Mengatur kursi dalam lingkaran. Bernapaslah. Katanya ketika melihat wajah panikku. Kau akan baik-baik saja. Mereka orang baik. Bagaimana jika mereka memutuskan aku berbahaya? Bagaimana jika mereka mengira aku ingin mengambil Lilia dari mereka? Maka kita akan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak begitu. Kita akan menunjukkan hatimu kepada mereka. Hardy dan Sari tiba tepat waktu. Mereka datang berpegangan tangan dengan ekspresi serius. Tetapi tidak bermusuhan. Victor melakukan perkenalan formal. Menawarkan kopi. Menciptakan suasana sesantai mungkin mengingat situasinya. Terima kasih sudah datang. Aku memulai. Suaraku sedikit gemetar. Aku tahu Anda memiliki pertanyaan tentangku. Tentang minatku pada Lilia. Dan Anda berhak mendapatkan jawaban yang jujur. Hardy condong ke depan. Kami menghargai Anda setuju untuk bertemu dengan kami. Siti.
Lilia memuja Anda. Itu jelas. Tapi sebagai orang tuanya, kami perlu mengerti mengapa seorang wanita yang tidak memiliki keluarga tuli begitu tertarik pada putri kami. Inilah saatnya. Tidak ada cara untuk menutup-nutupinya. Karena Lilia adalah cucu biologisku. Kataku dengan suara yang jelas. Keheningan yang mengikuti benar-benar mutlak. Aku melihat Sari meremas tangan Hardy. Aku melihat mata Hardy membelalak karena terkejut. Aku melihat Victor menahan napas. Sari mulai bicara. Tapi suaranya pecah. Hardy mengambil alih. Kau adalah ibu dari orang tua biologis yang melepaskannya? Aku adalah ibu dari Joko. Ya. Ayah biologis Lilia. Kata-kata itu keluar seperti air terjun. Aku menceritakan semuanya kepada mereka. Kehamilan itu. Diagnosis ketulian. Reaksi Ayu dan Joko. Keputusasaanku di rumah sakit. Pintu yang tertutup di depan wajahku. 4 tahun pencarian yang tak kenal lelah. Belajar bahasa isyarat. Malam-malam tanpa tidur. Uang yang dihabiskan. Obsesi yang mengonsumsi hidupku. Aku menceritakan kepada mereka tentang menemukan sekolah itu. Tentang melihatnya untuk pertama kali di ayunan. Tentang tanda lahir yang mengonfirmasi kecurigaanku. Aku menceritakan tentang Victor dan bantuannya. Dan aku menceritakan tentang keputusanku untuk tidak masuk secara kasar ke dalam hidupnya. Melainkan memenangkan tempat perlahan-lahan. Ketika aku selesai, air mata mengalir di pipiku. Sari juga menangis. Rahang Hardy menegang. Sedang memproses. Jadi kau telah berbohong selama 6 bulan. Katanya akhirnya. Memenangkan kepercayaan kami di bawah dalih palsu. Tidak sepenuhnya palsu. Jawabku. Semua yang kuberitahukan tentang diriku adalah benar. Aku hanya mengabaikan bagian yang paling penting. Bagian di mana kau adalah neneknya. Kata Sari dengan suara gemetar. Bagian di mana kau memiliki ikatan darah dengan putri kami. Ikatan yang dihancurkan oleh orang tua biologisnya. Tambahku cepat. Aku tidak punya suara dalam keputusan untuk memberikannya untuk diadopsi. Aku berjuang melawannya. Aku memohon agar mereka memberikannya kepadaku. Tetapi aku tidak punya hak hukum. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa bagiku adalah menemukannya sendiri. Hardy berdiri dan mulai berjalan di dalam kantor. Ini terlalu berlebihan. Kami perlu memproses ini. Aku mengerti. Kataku. Aku mengerti jika Anda terkejut. Marah. Atau merasa dikhianati. Tapi tolong percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa niat tunggalku selalu untuk memastikan bahwa Lilia baik-baik saja. Ketika aku melihatnya untuk pertama kali. Ketika aku melihat betapa bahagianya dia. Ketika aku mengenal Anda dan melihat cinta yang Anda berikan kepadanya. Aku merasa lega. Karena aku tahu bahwa terlepas dari semua rasa sakit. Terlepas dari penelantaran itu. Dia telah menemukan tepat apa yang dia butuhkan. Tapi itu tidak memberimu hak untuk menipu kami. Kata Sari sambil menyeka air mata. Kau seharusnya jujur sejak awal. Aku takut. Aku mengaku. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya. Anda akan menjauhkanku darinya bahkan sebelum aku sempat mengenalnya. Dan setelah 4 tahun mencarinya. Ide untuk kehilangannya lagi sangat tidak tertahankan. Terjadi keheningan yang lama. Akhirnya, Victor bicara. Jika Anda mengizinkan. Katanya dengan suara tenang. Saya ingin berbagi sesuatu. Ketika saya bertemu Siti beberapa bulan yang lalu, saya melihat dalam dirinya sesuatu yang jarang saya temukan. Dedikasi yang mutlak. Wanita ini mempelajari bahasa yang sama sekali baru di usia 61 tahun. Dia menghabiskan seluruh tabungannya. Dia mengorbankan hubungannya dengan putranya. Dia bekerja sampai kelelahan.
Semuanya untuk seorang anak yang belum pernah dia gendong. Belum pernah dia lihat tumbuh dewasa. Belum pernah dia dengar memanggilnya nenek. Jenis cinta seperti itu tidak umum. Jenis cinta seperti itu tidak berbahaya. Itu luar biasa. Hardy berhenti di samping jendela. Menatap keluar. Aku perlu mengajukan satu pertanyaan kepadamu, Siti. Dan aku butuh kau benar-benar jujur. Apapun. Jawabku. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang kau harapkan terjadi sekarang setelah kami mengetahui kebenarannya? Pertanyaan itu memukulku dengan keras. Karena sejujurnya, aku tidak tahu pasti. Aku tidak ingin mengambil Lilia dari Anda. Kataku pelan. Aku tidak ingin mengganggu hidupnya atau membingungkannya. Anda adalah orang tuanya. Anda yang membesarkannya. Mencintainya. Memberinya semua yang ditolak oleh Joko dan Ayu. Aku hanya ingin izin untuk terus menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sebagai neneknya. Tidak harus begitu. Tetapi sebagai seseorang yang menyayanginya. Sebagai seseorang yang akan selalu ada untuknya. Dan ketika dia besar nanti, tanya Sari. Ketika dia cukup umur untuk mengerti, apakah kau akan memberitahunya siapa kau sebenarnya? Hanya jika Anda mengizinkanku. Jawabku. Dan hanya jika Anda percaya itu yang terbaik untuknya. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang apa yang kubutuhkan. Ini tentang apa yang dibutuhkan Lilia. Hardy dan Sari saling berpandangan. Melakukan percakapan tanpa suara yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang mengenal satu sama lain secara mendalam. Kemudian Hardy duduk kembali. Kami butuh waktu untuk memproses ini. Katanya. Kami perlu berbicara di antara kami sendiri. Mungkin berkonsultasi dengan terapis. Ini masalah besar. Aku mengerti sepenuhnya. Kataku. Ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Sementara itu, tambah Sari. Menurutku lebih baik kau tidak datang ke sekolah. Setidaknya sampai kami memutuskan bagaimana menangani ini. Aku merasa perutku mulas. Untuk berapa lama? Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Bisa seminggu. Bisa beberapa bulan. Kami perlu melindungi Lilia terlebih dahulu. Aku mengerti. Kataku meski setiap kata itu merobek hatiku. Aku akan melakukan apa yang menurut Anda terbaik. Kami berpamitan dengan ketegangan yang canggung. Victor mengantar mereka ke pintu sementara aku duduk di sana. Merasa duniaku hancur sekali lagi. Ketika Victor kembali, dia duduk di sampingku dalam diam. Apakah aku melakukan hal yang benar? Tanyaku. Kau melakukan satu-satunya hal yang bisa kau lakukan. Jawabnya. Sekarang tinggal menunggu dan percaya. Tapi penantian itu tidak tertahankan. 3 hari berlalu tanpa kabar. Kemudian seminggu. Kemudian 2 minggu. Setiap hari yang berlalu tanpa kabar dari Hardy dan Sari adalah siksaan. Aku tidak bisa pergi ke sekolah. Aku tidak bisa melihat Lilia. Aku tidak tahu apakah dia bingung dengan ketidakhadiranku. Apakah dia merindukanku? Apakah mereka telah mengatakan sesuatu padanya? Victor mencoba menenangkanku. Tetapi dia sendiri mulai khawatir. Beri mereka waktu. Katanya. Ini rumit bagi mereka juga. Tetapi aku sudah menunggu 4 tahun. Dan sekarang setelah aku akhirnya menemukan cucuku. Sekarang setelah aku membangun hubungan dengannya. Ide untuk kehilangannya lagi sangat menghancurkan. Minggu ketiga tanpa kabar adalah yang paling kelam. Aku mulai meyakinkan diriku sendiri bahwa Hardy dan Sari telah memutuskan untuk memutuskanku sepenuhnya dari hidup Lilia. Bahwa mungkin mereka bahkan mempertimbangkan untuk pindah untuk memastikan aku tidak bisa menemukannya lagi. Kecemasan mengonsumsiku. Aku hampir tidak bisa makan. Berat badanku turun lagi. Rekan kerjaku menyadari kemunduranku dan menyarankan agar aku mengambil cuti.
Tetapi aku tidak bisa istirahat. Tidak sampai aku tahu apa yang akan terjadi pada cucuku. Victor datang ke rumahku setiap 2 hari sekali untuk memastikan aku baik-baik saja. Dia membawakanku makanan. Memaksaku makan sedikit. Mendengarkanku ketika aku butuh bicara. Aku tetap berpikir aku melakukan hal yang benar dengan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kataku padanya suatu malam saat kami minum teh di ruang tamuku. Tapi aku mulai takut kebenaran itu telah membuat mereka terlalu takut. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Jawabku. Jika aku berada di posisi mereka, aku juga akan takut. Seorang asing muncul. Berteman dengan anakku. Dan ternyata dia memiliki ikatan darah yang disembunyikannya selama berbulan-bulan. Kedengarannya seperti awal dari sebuah mimpi buruk. Tapi kau bukan ancaman. Mereka tidak tahu itu dengan pasti. Mereka hanya punya kata-kataku. Kemudian, pada hari ke-23 keheningan itu, aku menerima pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Siti. Ini Hardy. Bisakah kita bertemu besok? Hanya kita bertiga. Tanpa Victor kali ini. Jantungku berdetak begitu kencang hingga kupikir itu akan melompat dari dadaku. Aku segera membalasnya. Ya? Tentu saja. Di mana dan jam berapa? Di rumah kami. Jam 2 siang. Aku kirim alamatnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mengapa mereka ingin bertemu di rumah mereka? Apakah itu pertanda baik atau buruk? Apakah mereka sudah mengambil keputusan akhir? Apakah ini akan menjadi terakhir kalinya aku memiliki koneksi dengan Lilia? Aku tiba di rumah mereka tepat jam 2. Itu adalah rumah satu lantai yang nyaman. Dicat krem. Dengan taman depan penuh bunga dan ayunan tergantung di pohon besar. Aku bisa membayangkan Lilia bermain di sana. Berlarian. Bahagia. Hardy membuka pintu sebelum aku sempat mengetuk. Terima kasih sudah datang. Katanya dengan ekspresi serius. Tapi tidak bermusuhan. Sari sedang duduk di ruang tamu. Dengan teko teh dan cangkir yang sudah disiapkan. Mereka mempersilahkanku duduk. Suasananya tegang. Tapi tidak sedingin yang kutakutkan. Pertama-tama, mulai Hardy. Kami ingin meminta maaf atas keheningan yang lama ini. Ini sangat kompleks untuk diproses. Anda tidak perlu minta maaf. Kataku cepat. Anda memiliki hak penuh untuk mengambil waktu. Kami berbicara dengan terapis spesialis adopsi. Lanjut Sari. Kami menceritakan seluruh situasinya kepadanya. Dan dia membantu kami melihat segala sesuatunya dari perspektif yang berbeda. Salah satu hal yang dia buat kami mengerti, kata Hardy, adalah bahwa ceritamu dan cerita Lilia terjalin dengan cara yang tidak bisa kami hapus begitu saja. Ketika kami mengadopsi Lilia, tambah Sari, kami tahu bahwa suatu hari kami harus berbicara kepadanya tentang asal-usulnya. Kami tahu akan ada pertanyaan tentang keluarga biologisnya. Tapi, sejujurnya, kami tidak pernah menyangka seseorang dari keluarga itu akan muncul mencarinya. Pekerja sosial memberitahu kami sedikit tentang keadaan adopsi tersebut. Lanjut Hardy. Dia memberitahu kami bahwa orang tua biologis menolaknya secara khusus karena ketuliannya. Dia memberitahu kami bahwa ada seorang nenek yang mencoba menghentikan prosesnya. Tetapi tidak memiliki hak hukum. Napasku tertahan. Anda tahu tentang aku? Kami tahu kau ada. Konfirmasi Sari. Tapi kami tidak punya nama. Kami tidak punya informasi kontak. Dan, sejujurnya, kami berasumsi bahwa setelah 5 tahun, jika kau tidak muncul, kau mungkin sudah melanjutkan hidupmu. Aku tidak pernah melanjutkan hidup. Kataku dengan suara pecah. Tidak satu hari pun. Ada hening yang lama. Kemudian Hardy bicara lagi. Ada sesuatu yang lain yang perlu kau ketahui. Siti.
Sesuatu yang membuat kami mengambil keputusan tentang bagaimana menangani situasi ini. Apa itu? Tanyaku merasa takut. Victor tidak menemukanmu secara kebetulan di festival itu, kata Sari lembut. Aku terpaku. Apa maksud Anda? Sekitar 8 bulan yang lalu. Jelas Hardy. Kami mulai mendengar rumor di komunitas tuli tentang seorang wanita tua yang mencari anak angkat secara obsesif. Seorang wanita yang mempelajari bahasa isyarat dari nol. Yang mengunjungi sekolah-sekolah. Yang mengajukan pertanyaan. Kami khawatir. Lanjut Sari. Karena detailnya cocok dengan cerita Lilia. Jadi kami menghubungi Victor. Yang merupakan penerjemah terpercaya yang kami kenal selama bertahun-tahun. Dan memintanya untuk menyelidiki secara diam-diam. Victor mengonfirmasi kepada kami bahwa itu memang kau. Kata Hardy. Bahwa kau adalah nenek yang telah mencoba menghentikan adopsi tersebut. Dan dia menceritakan kepada kami tentang pencarianmu selama 4 tahun. Pikiranku benar-benar syok. Victor. Victor tahu siapa mereka sejak awal. Ya. Konfirmasi Sari. Kami memintanya untuk mendekatimu. Untuk mengamatimu. Untuk menentukan apakah kau aman untuk berada di dekat Lilia. Kami perlu tahu. Jelas Hardy. Apakah kau seperti orang tua biologis yang menolaknya? Atau apakah kau benar-benar berbeda? Apakah pencarianmu datang dari tempat cinta yang tulus atau obsesi yang tidak sehat? Air mata mulai mengalir di pipiku. Selama ini, mereka tahu. Dan Victor melaporkan semuanya kepada kami. Kata Sari. Dia menceritakan tentang dedikasimu. Tentang pembelajaran bahasa isyaratmu. Tentang rasa hormatmu ketika kau akhirnya melihat Lilia. Dia memberitahu kami bahwa kau tidak pernah mencoba menculiknya. Tidak pernah agresif. Tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan kesejahteraannya. Karena itu kami mengizinkanmu menjadi sukarelawan di sekolah. Lanjut Hardy. Itu bukan kebetulan. Kami memberitahu kepala sekolah untuk menerimamu. Kami ingin melihat bagaimana perilakumu di dekat Lilia. Ketika kau tidak tahu kami sedang mengawasi. Dan apa yang kami lihat. Kata Sari dengan air mata di matanya sendiri. Adalah seorang wanita yang benar-benar mencintai putri kami. Yang menghormatinya. Yang tidak pernah mencoba membingungkannya atau menjauhkannya dari kami. Yang hanya ingin berada di dekatnya. Aku menutup wajahku dengan tangan. Menangis tak terkendali. 4 tahun pencarian. 6 bulan kebohongan yang hati-hati. Dan ternyata mereka sudah tahu selama ini. Maafkan aku. Kataku disela isak tangis. Maaf aku berbohong. Maaf aku menyembunyikan siapa aku. Kami mengerti mengapa kau melakukannya. Kata Hardy dengan lembut. Dan sejujurnya. Kesabaranmu. Perhatianmu. Kemauanmu untuk menunggu saat yang tepat. Memberitahu kami lebih banyak tentang karaktermu daripada pengakuan segera apapun yang pernah kau buat. Siti. Kata Sari sambil condong ke depan. Selama 3 minggu ini kami tidak hanya berbicara dengan terapis. Kami juga banyak berbicara di antara kami sendiri tentang keluarga seperti apa yang kami inginkan untuk Lilia. Dan kami memutuskan bahwa kami ingin menjadi keluarga yang menghormati semua bagian dari ceritanya. Termasuk kau. Apa yang Anda katakan? Tanyaku hampir tidak berani berharap. Kami mengatakan bahwa kami ingin kau menjadi bagian dari kehidupan Lilia. Kata Hardy. Secara resmi. Secara jujur. Sebagai neneknya. Aku tidak percaya apa yang ku dengar. Benarkah? Benarkah? Konfirmasi Sari. Tapi itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Harus mengikuti waktu Lilia. Bukan waktu kita atau waktumu. Harus dilakukan dengan kejujuran penuh mulai sekarang. Apapun. Kataku. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Pertama. Kata Hardy.
Kami akan terus bekerja sama dengan terapis untuk memutuskan kapan dan bagaimana memberitahu Lilia tentangmu. Dia baru 5 tahun. Kita perlu memastikan dia bisa memahaminya dengan cara yang tidak membingungkan atau menyakitinya. Kedua, tambah Sari. Untuk saat ini, kau akan tetap menjadi Siti, teman sukarelawannya, tetapi secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, ketika terapis memberi lampu hijau, kami akan memberitahunya kebenaran sepenuhnya. Dan ketiga, simpul Hardi. Kau perlu berdamai dengan kenyataan bahwa bahkan setelah dia tahu kau adalah neneknya, kami akan tetap menjadi orang tuanya. Kau akan menjadi bagian penting dari hidupnya. Tetapi kau tidak akan menggantikan keluarga yang sudah dia miliki. Aku tidak akan pernah ingin menggantikan Anda. Kataku dengan kejujuran mutlak. Anda memberinya apa yang aku tidak bisa. Anda memberinya cinta tanpa syarat. Stabilitas. Rumah. Aku hanya ingin melengkapi itu. Bukan bersaing dengannya. Sari berdiri dan berjalan ke arahku. Dia menjulurkan tangannya. Kalau begitu selamat datang di keluarga. Siti. Secara resmi kali ini, aku memegang tangannya dan dia menarikku ke dalam pelukan. Aku menangis di bahunya sementara dia mendekapku. Hardi ikut memeluk. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasakan sesuatu yang telah kulupakan, harapan yang nyata. Kapan aku bisa melihatnya lagi? Tanyaku ketika kami akhirnya melepaskan pelukan. Besok, kata Hardi sambil tersenyum. Kembalilah ke sekolah besok. Dia sangat merindukanmu. Dia terus bertanya di mana Siti. Kalian mengatakan sesuatu tentang ketidakhadiranku. Kami memberitahu dia bahwa kau sedang sakit. Jawab Sari. Bahwa kau akan segera kembali. Dan sekarang kami akan menepati janji itu. Malam itu aku menyetir pulang merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian. Pencarianku belum berakhir. Tetapi telah mencapai tonggak sejarah yang krusial. Aku telah menemukan cucuku. Dan sekarang, dengan restu orang tuanya, aku bisa menjadi bagian dari hidupnya. Keesokan harinya aku tiba di sekolah harapan dengan hati penuh emosi dan kegugupan. Aku membawakan hadiah kecil untuk Lilia. Sebuah puzzle kayu dengan bentuk binatang yang kulihat di toko dan langsung mengingatkanku padanya. Ketika aku masuk ke halaman, Lilia sedang bermain dengan anak-anak lain di dekat ayunan. Begitu dia melihatku, wajahnya berbinar dengan cara yang hampir membuatku jatuh berlutut. Dia berlari ke arahku dengan kecepatan penuh dan melemparkan dirinya ke pelukanku dengan begitu kuat sampai aku hampir kehilangan keseimbangan. Siti, kupikir kau tidak akan kembali, katanya dalam isyarat yang cepat dan putus asa. Di mana saja kau? Apakah kau sudah merasa lebih baik? Kau sakit parah. Aku berlutut setinggi dia dan membelai rambutnya dengan lembut. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Jawabku dalam isyarat. Dan aku minta maaf karena telah membuatmu khawatir. Aku merindukanmu setiap hari. Aku juga merindukanmu. Katanya dengan mata kecil yang berkaca-kaca. Tidak sama tanpamu. Tidak ada yang bercerita sepertimu. Aku memberinya hadiah itu dan matanya terbuka dengan kegembiraan murni. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun puzzle bersama sementara dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi selama 3 minggu ketidakhadiranku. Dia bercerita tentang giginya yang tanggal. Tentang buku baru yang dibelikan ayahnya. Tentang bagaimana Awan, anjingnya, mempelajari trik baru. Dan aku mendengarkan setiap kata. Menghafal setiap detail. Bersyukur bisa berada di sana. Bulan-bulan berikutnya adalah masa pembangunan yang lambat dan indah. Hardi dan Sari mengundangku ke rumah mereka untuk makan malam pada suatu Jumat malam. Itu terasa aneh sekaligus luar biasa pada saat yang sama. Melihat Lilia di lingkungannya, di rumahnya, dikelilingi barang-barangnya.
Kamarnya dicat hijau mint, penuh dengan mainan, buku, dan gambar-gambar yang ditempel di dinding. Ada foto-foto dia bersama Hardi dan Sari di berbagai tahap hidupnya. Ulang tahun pertamanya, hari pertama sekolah, liburan di pantai. Seluruh kehidupan yang telah kulewatkan, tetapi alih-alih kepahitan. Aku merasakan rasa syukur. Rasa syukur karena dia telah dicintai, didokumentasikan, dirayakan. Selama makan malam, Lilia bersikeras duduk di sampingku. Dia menyajikan salad ke piringku, memberikan roti, menceritakan lelucon dalam bahasa isyarat yang dia pelajari di sekolah. Hardi dan Sari memperhatikan kami dengan senyum hangat. Setelah makan malam, saat Sari dan aku mencuci piring, dia berbicara dengan jujur kepadaku. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, katanya dalam isyarat sambil mengeringkan piring. Melihat semua yang kau lewatkan, terasa pahit sekaligus manis. Aku mengaku, tapi melihatnya begitu bahagia membuat rasa sakit itu sepadan. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Siti. Dan lebih murah hati. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang kau lakukan. Seiring berjalannya minggu, kunjungan menjadi lebih sering. Aku mulai pergi ke rumah mereka 2 kali seminggu. Selain pekerjaan sukarelaku di sekolah, aku mengajari Lilia memasak resep yang diajarkan ibuku kepadaku. Kami bersama-sama membuat kue coklat yang biasa kubuatkan untuk Joko pada hari ulang tahunnya. Kami menanam bunga di tamannya. Kami membaca buku. Dan perlahan, tanpa dia sadari, aku mulai membangun kenangan yang suatu hari nanti bisa kuceritakan sebagai nenek kepada cucunya. Hardi dan Sari terus bekerja dengan terapis, mempersiapkan diri untuk saat ketika kami akan mengungkapkan kebenaran kepadanya. Terapis menyarankan untuk menunggu sampai Lilia berusia setidaknya 6 tahun. Ketika dia bisa memahami konsep yang lebih kompleks seperti adopsi, keluarga biologis, dan keluarga pilihan. Sementara itu, aku menikmati setiap momen bersamanya. Sadar bahwa itu adalah anugerah yang hampir hilang selamanya. Suatu hari, saat kami bekerja di tamannya, Lilia mengajukan pertanyaan yang membuatku sangat terkejut. Siti, mengapa kau tidak punya keluarga yang datang mengunjungimu? Tenggorokanku tercekat. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak punya keluarga? Karena kau selalu sendirian. Ibuku bilang keluarga itu penting. Mengapa keluargamu tidak datang menemuimu? Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Terkadang keluarga terpisah karena keputusan yang sulit. Anakku dan aku tidak setuju pada sesuatu yang sangat penting. Jadi kami memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Sesuatu yang sangat penting apa? Dia mengambil keputusan tentang seseorang yang aku cintai. Keputusan yang menurutku salah. Dan aku tidak bisa memaafkannya untuk itu. Lilia menatapku dengan matanya yang besar dan bijaksana untuk usianya. Guruku bilang memaafkan itu penting. Gurumu benar. Tapi juga tidak apa-apa untuk memiliki batasan. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa beberapa tindakan memiliki konsekuensi. Apakah kau merindukan anakmu? Pertanyaan itu menyakitiku dengan cara yang tidak kuduga. Aku merindukan anak kecil yang dulu dia miliki. Pria yang kukira dia akan menjadi seperti itu. Tetapi orang yang sebenarnya dia menjadi sekarang. Aku tidak terlalu merindukannya. Kedengarannya sedih, kata Lilia sambil memelukku secara spontan. Aku tidak akan pernah mengambil keputusan yang membuatmu sedih. Aku memejamkan mata erat-erat untuk menahan air mata. Kau membuatku bahagia, Lilia. Lebih bahagia daripada yang kurasakan dalam waktu yang sangat lama. 6 bulan berlalu dalam rutinitas yang indah ini. Lilia genap berusia 6 tahun. Kali ini, Hardi dan Sari melibatkanku dalam perencanaan pestanya. Aku merasa terhormat menjadi bagian dari sesuatu yang begitu istimewa.
Pestanya diadakan di rumah mereka. Bersama teman-teman sekolah dan keluarga besar, Hardi dan Sari. Aku membantu menghias, menyiapkan makanan, mengatur permainan. Dan ketika Lilia meniup lilinnya, dia mencariku di tengah kerumunan dan memberiku isyarat, "Aku sayang padamu." Aku membalas hal yang sama, dengan hati yang hampir meledak. Setelah pesta usai, ketika semua orang sudah pulang, Hardi, Sari, dan aku duduk di ruang tamu sementara Lilia tidur di kamarnya. Kelelahan setelah semua kegembiraan itu. Terapis bilang dia sudah siap. Umum Sari, katanya di usia 6 tahun. Dengan tingkat kedewasaannya, dia bisa mulai memahami cerita asal-usulnya. Denyut nadiku bertambah cepat. Kapan? Sabtu depan. Kami ingin melakukannya di sini. Di ruang amannya. Dengan kita bertiga hadir. Bagaimana kalian akan memberitahunya? Tanyaku merasa panik. Dengan tenang. Dengan cinta. Dengan kejujuran yang sesuai untuk usianya. Jelas Hardi. Kami akan memberitahu dia bahwa ketika dia lahir, orang tua biologisnya tidak bisa merawatnya. Tetapi nenek biologisnya, yaitu kau, tidak pernah berhenti mencarinya. Dan sekarang kau ada di sini. Bagaimana jika dia marah padaku? Tanyaku dengan suara gemetar. Bagaimana jika dia tidak mengerti mengapa aku tidak mencarinya lebih cepat? Bagaimana jika dia mengira aku meninggalkannya juga? Karena itu kami akan ada di sana, kata Sari, memegang tanganku, untuk menjelaskan kepadanya bahwa kau melakukan semua yang kau bisa. Bahwa kau mencarinya selama bertahun-tahun. Bahwa kau mempelajari bahasanya hanya untuk bisa berkomunikasi dengannya suatu hari nanti. Siti, kata Hardi dengan serius. Kau perlu mengerti bahwa reaksinya bisa tidak terduga. Dia bisa saja senang. Bisa saja bingung. Bisa saja butuh waktu untuk memprosesnya. Apapun reaksinya, kita harus menghormatinya dan memberinya ruang. Aku mengerti, kataku. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk momen ini. Aku bisa menunggu apapun yang diperlukan agar dia bisa memprosesnya dengan caranya sendiri. Hari Sabtu tiba terlalu cepat dan terlalu lambat pada saat yang sama. Aku berpakaian dengan hati-hati. Aku memilih blus yang sama dengan yang kugunakan hari saat aku mengakui kebenaran kepada Hardi dan Sari. Aku tiba di rumah mereka jam 10 pagi. Lilia senang melihatku, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita akan memasak hari ini? Tanyanya antusias. Hari ini kita akan bicara, kataku dalam isyarat. Ayah, Ibu, dan Siti punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Kami duduk di ruang tamu. Lilia di antara Hardi dan Sari di sofa. Aku di kursi di depan mereka. Jantungku berdetak begitu kencang sampai kupikir semua orang bisa mendengarnya. Hardi memulai. Dia menjelaskan kepada Lilia dalam isyarat yang jelas dan lambat tentang adopsi. Dia mengingatkan percakapan sebelumnya yang pernah mereka lakukan tentang bagaimana dia sampai ke keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa orang tua biologisnya tidak bisa merawatnya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak dicintai. Lilia mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengangguk sesekali. Dia pernah mendengar bagian dari cerita ini sebelumnya. Tetapi kemudian Sari menunjuk ke arahku. Dan Siti punya sesuatu yang sangat istimewa untuk diceritakan padamu. Lilia menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Lilia, ingatkah saat aku memberitahumu bahwa aku punya seorang anak laki-laki yang sudah tidak berbicara denganku? Dia mengangguk. Anak itu, namanya Joko. Dan 6 tahun yang lalu, dia dan istrinya memiliki seorang bayi. Bayi itu adalah kau. Kau adalah cucuku. Lilia. Aku melihat bagaimana dia memproses kata-kata itu.
Bagaimana matanya perlahan membelalak karena pemahaman. Keheningan yang mengikuti terasa abadi. Aku melihat Lilia menatap Hardy. Lalu Sari. Lalu kembali menatapku. Tangan kecilnya bergerak gelisah di pangkuannya. Kau nenekku yang asli? Tanyanya akhirnya dalam isyarat lambat. Ya. Jawabku dengan air mata yang sudah mengalir di pipiku. Aku nenek biologismu. Mengapa kau tidak merawatku ketika aku masih bayi? Pertanyaan yang telah kutakutkan selama bertahun-tahun akhirnya datang. Aku ingin melakukannya. Jelasku dengan isyarat yang gemetar. Aku memohon agar mereka membiarkanku merawatmu. Tetapi ayah biologismu dan istrinya sudah mengambil keputusan untuk memberikanmu untuk diadopsi. Dan aku, sebagai nenek, tidak memiliki hak hukum untuk menghentikannya. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku berjanji untuk menemukanmu. Dan aku menghabiskan 4 tahun mencarimu di mana-mana. 4 tahun? Matanya terbuka lebar. 4 tahun penuh. Aku mempelajari bahasa isyarat hanya agar bisa berbicara denganmu suatu hari nanti. Aku mengunjungi puluhan sekolah. Aku menghabiskan seluruh uangku. Aku tidak menyerah satu hari pun karena aku mencintaimu bahkan sebelum aku mengenalmu. Lilia menatap Sari. Apakah itu benar? Bu? Sari mengangguk dengan air mata di matanya sendiri. Benar. Sayang. Siti mencarimu dengan cinta yang jarang diketahui orang. Dan ketika dia akhirnya menemukanmu, dia meminta izin kepada kami untuk menjadi bagian dari hidupmu. Karena dia sangat mencintaimu sehingga dia ingin melakukan hal yang benar. Bukan hal yang mudah. Mengapa ayahku yang lain tidak menginginkanku? Tanya Lilia. Dan pertanyaan itu menghancurkanku. Bukan karena dia tidak menginginkanku. Kataku memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Tetapi karena dia merasa takut. Takut tidak tahu bagaimana cara merawat anak perempuan yang tuli. Takut melakukan kesalahan. Dan ketakutan itu membuatnya mengambil keputusan yang pengecut. Tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lilia. Kau sempurna. Kau selalu begitu. Jadi, kau sudah mengunjungiku selama ini tahu bahwa kau adalah nenekku? Ya. Dan aku sangat minta maaf jika kau merasa aku membohongimu. Tetapi ayah, ibu, dan aku ingin menunggu sampai kau cukup besar untuk mengerti. Lilia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Kemudian dia turun dari sofa dan berjalan ke arahku. Dia berdiri di depanku. Menatap langsung ke mataku. Apakah kau masih ingin menjadi nenekku? Tanyanya dengan keseriusan yang menghancurkan sekaligus menyembuhkanku pada saat yang sama. Lebih dari apapun di dunia ini. Jawabku. Tapi hanya jika kau menginginkannya. Bolehkah aku memanggilmu Nenek Siti? Hatiku meledak. Itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Lalu Lilia melemparkan dirinya ke pelukanku dan memelukku dengan seluruh kekuatannya. Aku menangis di rambutnya sementara dia memelukku erat. Hardy dan Sari juga menangis. Saling merangkul satu sama lain. Inilah momen yang telah kuimpikan selama 5 tahun. Dan itu lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyesuaian. Lilia memiliki banyak pertanyaan. Dan kami menjawabnya dengan sabar. Dia ingin tahu tentang almarhum suamiku. Kakeknya yang tidak pernah dia kenal. Dia ingin tahu tentang Joko. Mengapa kau tidak bisa memaafkannya? Apakah aku bisa mengenalnya suatu hari nanti? Aku tidak tahu. Sayang. Jawabku jujur. Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, luka itu masih terlalu baru. Dan anaknya yang lain? Saudara tiriku. Pertanyaan itu menyakitiku dengan cara yang berbeda. Dia punya seorang anak. Ya. Saudara tirimu yang bernama Rodrigo. Tapi itu cerita lain untuk lain hari. Lilia menerima jawabanku dengan kedewasaan yang mengesankan.
dan perlahan, hubungan kami berevolusi. Aku bukan lagi sekadar Siti, sukarelawan yang baik hati. Sekarang aku adalah Nenek Siti. Dan gelar itu berarti segalanya bagiku. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumahnya. Hardi dan Sari melibatkanku dalam keputusan tentang pendidikannya, kesehatannya, aktivitasnya. Aku merasa menjadi bagian dari keluarga sejati untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kemudian, 8 bulan setelah pengungkapan itu, terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Aku sedang di rumah Hardi dan Sari pada suatu minggu sore, membantu Lilia mengerjakan proyek sekolah. Ketika bel pintu berbunyi, Hardi pergi membuka pintu. Dan aku mendengar suara yang tidak kudengar selama lebih dari 5 tahun. Halo, saya Joko. Kurasa kita perlu bicara. Darahku membeku. Aku berdiri saat Joko masuk ke ruang tamu. Dia tampak lebih tua, lelah, dengan rambut memutih yang belum ada sebelumnya. Matanya bertemu dengan mataku dan aku melihat sesuatu di dalamnya yang belum pernah kulihat sebelumnya, rasa malu yang mendalam. Ibu, katanya dengan suara pecah. Jangan bicara. Aku memotongnya. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau menemukan kami? Ayu melihat sebuah unggahan di media sosial. Sebuah foto Lilia di festival komunitas tuli. Seseorang menandai sekolahnya. Dan aku perlu melihatnya. Aku perlu melihat putriku. Dia bukan putrimu, kataku dengan suara setajam baja. Kau melepaskan hak itu 6 tahun yang lalu. Hardi menengahi kami. Kurasa percakapan ini perlu dilakukan. Tapi tidak di sini. Tidak sekarang. Lilia ada di kamarnya. Aku ingin melihatnya. Joko bersikeras. Aku ingin meminta maaf padanya. Kau tidak punya hak. Jawabku. Tidak setelah apa yang kau lakukan. Tetapi kemudian kami mendengar langkah kaki. Lilia muncul di lorong. Menatap kami semua dengan bingung. Matanya tertuju pada Joko. Siapa dia? Tanyanya dalam isyarat. Joko menatapnya dengan air mata mengalir di pipinya. Tetapi dia tidak tahu bahasa isyarat. Dia tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dan kesadaran itu memukulnya secara nyata. Dia adalah Joko. Kataku akhirnya dalam isyarat. Ayah biologismu. Lilia mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang dingin. Tanpa emosi tertentu. Yang merasa takut, tanyanya. Ya. Mengapa dia menangis? Aku tidak tahu. Sayang. Kau harus menanyakannya sendiri padanya. Aku tidak bisa. Jawab Lilia sederhana. Kami tidak berbicara bahasa yang sama. Dan dengan kalimat yang sangat sederhana namun menghancurkan itu. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Joko ambruk di sofa. Terisak. Ya Tuhan. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Kau membuang anakmu karena dia tidak sempurna. Kataku tanpa belas kasihan. Dan sekarang kau hidup dengan konsekuensi itu. Aku ingin memperbaikinya. Rintihnya. Aku ingin belajar bahasa isyarat. Aku ingin mengenalnya. Tolong. Bu. Keputusan itu bukan milikku. Jawabku. Itu milik Hardi dan Sari. Mereka adalah orang tuanya. Hardi bicara dengan tegas. Kurasa Anda perlu pergi. Ini terlalu berat bagi Lilia saat ini. Jika Anda benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupnya suatu hari nanti, Anda harus membuktikannya. Seperti yang Siti lakukan. Joko pergi hari itu dalam keadaan hancur. Dan sejujurnya, sebagian diriku merasa puas. Keadilan telah ditegakkan. Tetapi bagian lain. Bagian kecil yang masih mengingat anak kecil yang pernah kubesarkan. Merasakan kasihan. Di bulan-bulan berikutnya.
Joko mencoba menghubungiku beberapa kali. Dia mengirim pesan, meneleponku, memohon agar aku memberinya kesempatan. Aku memberitahunya bahwa jika dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia telah berubah, dia harus mendaftar di kelas bahasa isyarat. Dia harus mengedukasi diri tentang budaya tuli. Dia harus menunjukkan komitmen yang nyata. Bukan hanya rasa bersalah sesaat. Secara mengejutkan, dia melakukannya. 6 bulan setelah pertemuan pertama yang gagal itu, Joko telah menyelesaikan kursus dasar bahasa isyarat. Dia menunjukkan sertifikatnya kepadaku dengan campuran rasa bangga dan rendah hati. Ini tidak cukup, kataku. Tapi ini sebuah awal. Apakah kau pikir suatu hari nanti dia akan memaafkanku? Tanyanya. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Tapi jika dia melakukannya, itu karena kau telah mengusahakan pengampunan itu. Bukan karena kau memiliki hak atasnya. Hari ini, 2 tahun setelah menemukan Lilia, hidupku benar-benar berbeda. Aku berusia 68 tahun. Aku masih bekerja di toko kain. Tetapi sekarang itu karena aku menginginkannya. Bukan karena aku butuh uang untuk penyelidik. Aku menghabiskan 3 sore dalam seminggu bersama Lilia. Aku mengantarnya ke terapi. Kami pergi ke taman. Memasak bersama. Mengerjakan tugas sekolah. Dia memanggilku Nenek Siti dan memperkenalkanku kepada teman-temannya dengan bangga. Ini nenekku, katanya dalam isyarat. Dia mencariku selama 4 tahun. Dia orang terkuat yang kukenal. Hardi dan Sari telah menjadi keluargaku. Bukan hanya orang tua dari cucuku, tetapi sahabat sejatiku. Kami merayakan ulang tahun bersama, menghabiskan liburan bersama, saling mendukung satu sama lain. Victor juga tetap menjadi bagian dari hidup kami. Dia menjadi paman kehormatan bagi Lilia. Teman yang memungkinkan keajaiban ini terjadi. Dan Joko. Joko sedang belajar. Perlahan. Dia diizinkan mengunjunginya sebulan sekali. Selalu diawasi. Selalu dengan kehadiran Hardi dan Sari. Lilia memperlakukannya dengan sopan. Tetapi tanpa kasih sayang khusus. Bagi Lilia, dia adalah pria yang pernah membuangnya. Dan meskipun dia mengerti bahwa orang bisa berubah, pengampunan tidak datang secara otomatis. Tadi malam, saat aku menidurkan Lilia setelah membacakan cerita, dia mengajukan sebuah pertanyaan. Nenek Siti, apakah kau pernah menyesal mencariku? Setelah semua yang kau korbankan? Sama sekali tidak. Jawabku dalam isyarat yang mantap. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Menemukanmu memberi arti pada hidupku. Aku sayang padamu. Nenek Siti, katanya sambil memelukku. Kau pahlawanku. Dan kau adalah segalanya bagiku. Sayangku. Alasanku untuk tidak pernah menyerah. Aku keluar dari kamarnya malam itu dengan hati yang penuh. Aku telah kehilangan 5 tahun dari hidupnya. Aku telah mengorbankan hubunganku dengan anakku. Aku telah menghabiskan uang, kesehatan, dan waktuku. Tetapi aku telah mendapatkan sesuatu yang tak ternilai, cinta cucuku. Dan jika aku harus melakukannya lagi, aku tidak akan mengubah satu langkah pun. Karena beberapa pertempuran memang layak diperjuangkan. Dan beberapa orang memang layak untuk ditemukan. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak peduli seberapa mustahil kelihatannya. Cinta sejati tidak pernah menyerah. Dan aku adalah bukti hidup dari hal itu.